Coba sambil di share screen, James. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, silakan lanjutkan. Oke, Pak. Ida Ayu dipersiapkan Excel-nya juga ya. Ya, jangan gitu James, langsung ini aja. Sebaiknya langsung di linkin aja. Jangan kamu tulis lagi. Coba tadi ke C8, ke C8, ke C8. Coba di back. Ya itu. Nah itu jangan kali itu. Jadi kamu linkin. Nah, hapus. Ya, udah gitu aja. Nah, ya harusnya jangan minus tapi plus. Kan minusnya udah di adjustment. Nah, udah tarik aja James. Nah, terus bobot. Oke. Udah, Pak. Ya. Coba boleh diceritakan adjustmentnya? Kenapa kira-kira Oke. kamu kasih 10 atau minus 5? Oke, Pak. Dia yang pertama itu rumah 1. eh, rumah 1. Mana ya? Aduh, mana ya? Rumah 1. Tadi udah di Tadi kan screenshot kan? harganya. Punya saya kan?
Iya, yang ini Pak, tapi baru apa namanya, yang data tabel aja, yang tadi diketahuinya, aduh lupa, lupa di screenshot. Coba di Tapi screenshot. saya ingat, iya, tapi Tapi saya ingat ingat kan? yang rumah satu itu yang paling jauh pembandingnya, yang Saya kedua kirim di yang grup paling. ya. Saya kirim di grup Oke, ya. oke Pak. Kalau sembari mau lihat. Ada itu. Nah, coba ceritain. Oke, di situ kan tadi kan berdasarkan kesimpulan tadi yang teman-teman lain putuskan ya. Tadi di antara ketiga rumah ini kan rumah kedua yang paling mirip. Nah, terus dan yang paling jauh itu kan rumah pertama. Nah, sehingga adjustment-nya ini saya buat seperti ini karena yang pertama itu lebih jauh, sehingga saya buat minus 10%. Terus yang ketiga ini kan antara nih, tengah-tengah ya. Saya buat 5%. Nah, kenapa minus? Saya sih meninjaunya dari luas tanahnya sih, Pak. Jadi lebih Hmm. penting dari berapa kategori? 1, 2, 3, 4, 5. Dari kelima kategori itu lebih memprioritaskan luas tanah dan luas bangunan. Jadi kalau perbedaannya sangat jauh ya saya adjust dia kurang. Karena kan yang rumah yang jadi mau dinilai kan dia lebih kecil, sedangkan yang di rumah satu itu kan pembandingnya itu luas tanahnya 140, luas bangunannya 140 itu kan kejauhan, jadi saya buat minus. Karena Oke. jadi saya kurangin si rumah ini karena prioritas saya itu luas tanah luas bangunan. Itu ya opini saya sih Pak. Terus Iya, kemudian iya. kemudian tadi selain itu juga sih karena ini juga arsitekturnya juga yang minimalis itu interior kan yang tadi Bapak bilang. Berbeda dengan si rumah yang ketiga yang industrial yang di tengah-tengah. Jadi adjustment yang paling gede nilainya. Terus kemudian setelah dihitung setelah di adjustment ternyata nilai pasarnya sama-sama 1,4 tapi beda di jutanya aja di jutanya jadi 1, ini 1 juta 1.440.000.000 yang ini 1,4 pas yang ini 1 juta 1.425 terus 250 miliar 1.425.000.000. Nah terus kalau dibobot, nah tadi kan bobot ini berdasarkan adjustment juga karena si rumah satu ini paling jauh ya, jadi saya bobot lebih kecil. Terus kemudian si rumah kedua karena ya yang paling mirip, jadi saya bobot yang paling besar. Nah sehingga kalau dihitung after bobotnya nilainya yang pertama itu 360 juta, rumah kedua 16,5 juta, dan rumah yang ketiga 427 jutaan sekian. Nah terus jika dijemar semua didapatlah nilai pasarnya 1 miliar 1,417 miliar 417.500.000 Pak. Itu sih Pak. Oke, nice ya. Cuman mungkin saya komentar sedikit aja ya. Tadi James bilang bahwa minimalis itu kan sebenarnya inferior ya, James. Iya Pak. Harusnya dia kalau ngelihat arsitekturnya justru di plus kan. Oh iya. Oh iya Iya benar. kan ya? Iya itu tadi. Benar. Tadi saya pengen gitu, tapi saya ngelihat tadi kan prioritas saya kan luas tanah sama luas bangunan Pak. Itu yang Betul. penting. Nah, kamu karena ini overall adjustment, berarti kamu apa ya? Menurutmu luas tanah, luas bangunan itu yang paling berpengaruh, gitu kan ya? Iya itu prioritas saya sih Pak. Itu boleh sah-sah saja. Tapi nanti ketika kita menggunakan market grid adjustment, itu mohon diperhatikan masing-masing variabelnya ya. Tapi karena ini overall, jadi silahkan teman-teman mempertimbangkan kira-kira secara keseluruhan dia harusnya di plus atau di minus. Nah, si James beropini bahwa luas tanah, luas bangunan itu lebih berpengaruh daripada variabel. Gitu kan? Jadi, atas dasar itu dia memberikan adjustment minus. Nah, sebaliknya untuk yang rumah 3, karena luas tanah, luas bangunan nggak terlalu
besar selisihnya, adjustmentnya dibuat lebih kecil, minus 5. Dan kalau bobotnya juga saya lihat konsisten. Jadi semakin kecil adjustment diberikan bobot yang semakin besar. Artinya yang semakin mirip itu lebih dipercaya gitu ya. Oke, very nice James. Selanjutnya ke Ida Ayu ya. Silakan Ida Ayu. Mana orangnya nih Ida Ayu? Hadir Pak, maaf saya dari toilet Pak. Saya disuruh sama kayak James tadi ya Pak? Iya. Tapi saya belum minta ke Excel juga Pak. Kenapa belum? Kan saya udah minta tadi. Hah? Maaf Pak, sebelumnya saya baru kembali dari toilet Pak. Coba Al-Zaim Zulkisti. Zaim, kamu deh. Udah kamu ini ke Excel? Sudah Pak. Sudah. Tapi untuk nilai pembobotannya itu gimana ya Pak? Untuk mendapatkan nilai pembobot hasil nilai setelah pembobotan itu untuk mencarinya itu gimana ya Pak? Coba di share screen aja Excel. Oke Pak. Sudah ya Pak? Ya, udah. Nah, ini nilai kan setelah pembobotan tuh tinggal dikali aja. oh itu rumusnya itu nilainya Pak, nilai Ya, yang dia nilai jual itu ya Pak? enggak, nilai setelah adjustment kali pembobotan. ini. Ya, coba kali aja langsung. Oke, tarik. Terus kamu tambahin nilai pasar, itu penjumlahan dari 3 nilai setelah pembobotan. Pasar. Oke. Nah, cuman hati-hati nih si James. Kamu coba pembobotanmu di sum. Di kolom G, di kolom G. Sum total pembobotannya di sum coba. Dari D sampai F. Bukan, pembobotannya. Oh, itu persentase ya Pak? Ya, persentasenya. Ya, coba. 110. Kamu lewat dari 100. Oke, berarti ini tinggal dikurang. Ya, boleh. Keriting banget ya. Oke. Coba James ceritakan khususnya bagian James lagi. Jaim ya. Ceritakan khususnya bagian adjustmentnya. Kenapa kamu kasih minus 15, 2%, minus 10 gitu? Dari yang adjustment itu kan dikasih minus 15% kan Pak. Itu juga yang sesuai dari jam saya juga itu berpengaruh di luas tanah sama luas bangunan. Itu karena kan dari yang objek pembandingnya itu yang pertama itu kan luas tanahnya terlampau cukup jauh juga. Itu kan lebih mirip ke bangunan yang kedua. Itu yang untuk luas tanahnya tadi kan yang sebelumnya Bapak kirim di grup untuk luas tanahnya itu 125
meter persegi, sedangkan di sini kan luas tanahnya 140 meter persegi itu udah terlalu jauh. Jadi kalau tadi kan juga di Bapak bilang kalau adjustment itu semakin banyak adjustmentnya maka semakin tidak mirip. Nah, dari perspektif itu saya memberikan angka minus 15% itu karena dari luas tanahnya saja itu udah jauh, Pak. Jadi diberikan 15%. Minus 15% untuk faktor pertama. Terus juga dari itu, Pak, model apa namanya tuh, arsitekturnya. Itu untuk model arsitekturnya kan untuk yang pertama ini kan tadi minimalis, sedangkan yang jadi objeknya tadi itu tropical. Itu punya grade yang berbeda juga, superior sama interior. Itu jadi pembanding juga. Jadi faktor itu yang yang memberikan saya untuk memberikan nilai minus 15 di sini, Pak. Terus untuk yang adjustment untuk yang kedua itu kan hampir mirip dari segi luas, terus luas bangunan, luas tanah itu juga mirip. Terus juga untuk arsitekturnya juga kan sama-sama tropical. Jadi di situ tidak ada celah untuk perbedaan antar itu. Perbedaan yang terlalu berlebihan lah istilahnya tuh. Nah, jadi adjustmentnya diberikan 2% karena 2% ini ibaratkan karena ada perbedaan sedikit saja itu. Jadi saya berikan 2%. Sedangkan yang gambar ketiga itu ya hampir mirip lah, trapesium, terus luasnya juga hampir sama. Yang objeknya tadi 120 untuk luas tanahnya, sedangkan yang ketiga ini 130. Luas bangunan juga hampir sama, beda 10 meter persegi. Cuma di bentuknya berbeda tuh, yang objeknya tadi trapesium, sedangkan yang ini yang objeknya tadi persegi, sedangkan objek pembandingnya itu trapesium. Itu udah berbeda. Itu untuk perhitungan luasnya juga berbeda jadinya. Sedangkan arsitekturnya juga ada perbedaan. Jadi di sini saya beri minus 10 karena bentuk trapesium lumayan mirip juga. Recording in progress. Perbandingan yang tadi. Jadi diberikan minus 10. Nah, itu habis itu kan dihitung kan, Pak, untuk mencari nilai setelah adjustment itu didapat dari sini nih. Terus diberikan pembobotan. Pembobotan tadi kan berkaitan juga dengan adjustment tadi. Semakin sedikitnya adjustment, maka pembobotan ini bisa semakin besar dari kutipan itu. Jadi di sini untuk karena kan tadi di adjustmentnya kan minus di sini nih di bangunan pertama. Jadi pembobotannya saya beri sedikit 15%. Terus di itu tadi kan cuma 2%. Jadi karena lebih mirip, jadi untuk pembobotannya saya bernilai yang lebih tinggi. Sama juga yang untuk bangunan ketiga ini karena hampir mirip lah bisa dikatakan. Bukan hampir mirip sih, sedikit mirip. Jadi saya beri nilai 30%. Oke, kalau jumlah terus dijumlahkan seluruh nilai pembobotan, didapatkan nilai pasar ini, Pak. Ya, very nice. Mungkin saya komennya sedikit ya terkait dengan adjustment yang 2% itu, ya Jaim. 2% itu sebenarnya kan apa ya? Kalau dilihat kan kecil banget gitu ya. Apa nggak tanggung gitu loh. Kamu boleh juga diasumsikan kayak yang James tadi bahwa sebenarnya ini sudah sebanding gitu loh. Ada selisih tapi cuma sekitar 5 meter persegi, 10 meter persegi. Nah, itu diasumsikan memang tidak berpengaruh secara signifikan. Karena kalau 2%, kalau saya bilang either itu di 0% kan atau ditambahkan 5%. Gitu. Kalau menurut saya ya, tentu nggak ada yang 100% benar, 100% salah. Tapi kalau rasanya
tanggung gitu lah. Iya kan? Ya, bener, Pak. Kira-kira seperti itu. Tapi ya itu hak kamu sebagai seorang penilai ya, selama bisa memberikan argumentasinya kayak tadi. Tetap menurutmu ada selisih, Pak, walaupun apa ya, dikit, tapi ada selisih. Jadi saya tetap mau hitung. Boleh, silakan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang mengalami kesulitan terkait ini? Silakan. Oke, kalau tidak ada, nah ini lanjutannya ya, namanya adalah market adjustment grid. Kalau yang tadi adalah overall adjustment. Nah, bedanya sebenarnya kita membreakdown masing-masing variabel. Kalau tadi kan dibuat overall atau secara keseluruhan gitu ya. Nah, kalau ini didetailkan masing-masing dari variabel adjustment yang kita anggap berpengaruh. Jadi kita lihat di sini ada hak, ada lokasi, ukuran, bentuk, elevasi, zoning, terus ada total penyesuaian. Nah, bedanya nanti kalau di sini berarti Anda harus membuat masing-masing variabel ini, mulai dari luas tanah, luas bangunan, bentuk, lokasi, arsitektur, ya. Jadi nggak satu adjustment, tapi setiap variabel itu dilihat mana yang paling bagus, mana yang paling tidak bagus, mana yang perlu di-adjust, mana yang tidak. Kira-kira seperti itu. Nah, ini elemen perbandingannya yang kita tadi diskusikan ya. Nah, ini terkait dengan mengukur tingkat keyakinan. Oke. Makin banyak jumlah adjustment, dapat diartikan bahwa properti tersebut mempunyai banyak perbedaan terhadap objek penilaian. Nah, nanti juga sebenarnya ini ada perspektif terkait dengan penyesuaian absolut gitu ya. Tapi ini terlalu teknis ya. Penyesuaian absolut. Ada penyesuaian absolut atau gross absolut, ada yang net gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah total penyesuaian yang sifatnya net. Maksudnya apa sih, Pak? Net sama gross tuh? Maksudnya gini. Kalau kita lihat, ini minus 5, minus 5, minus 5 ya. Bentuk, ada adjustment. Ini contoh. Oke. Kalau saya buat minus 8, itu total penyesuaian menjadi 0%. Kenapa? Karena total penyesuaian ini adalah apa? Penjumlahan dari masing-masing adjustment. Jadi adjustment itu ada yang plus, ada yang minus ya. Kalau plus 5%, bawahnya minus 5%, kalau dijumlah jadi berapa, James? 0%, Pak. 0. Oke. Clear ya. Tapi kalau kita bicara grossnya, sebenarnya total penyesuaian dia berapa banyak, James? 10%. Total penyesuaiannya loh. Ya. Nah, ini contohnya. Total penyesuaian data set itu sebesar 16%. Padahal, total ini gross maksudnya ya, gross adjustment-nya. Padahal net adjustment-nya jadi 0%. Bisa dipahami ya? Kenapa? Kok bisa begitu? Iya, karena ada yang adjustment-nya plus, ada yang adjustment-nya minus. Jangan salah ya. Jangan salah loh.
seakan-akan kalau kita lihat di sini, yang paling sedikit adjustmentnya adalah data 1, gitu kan Jaim? Coba dilihat ya, yang paling kecil mana? Data 1 kan, karena net adjustmentnya 0%. Bener nggak? Benar, Pak. Benar, oke. Padahal gross adjustmentnya sama-sama 16%. Artinya apa? Kualitas data 1 sama data 2 dan sama data 3 itu sama. Meskipun net adjustmentnya terkesan data 1 itu hampir tidak ada adjustment, 0%. Karena saling mengurangkan atau saling menjumlahkan. Ada yang minus, ada yang plus. Bisa dipahami maksudnya? Atau bingung? Kalau diam saya anggap paham nih. Paham ya? Itu sebenarnya relatif sederhana, hanya saja jangan terkecoh. Jadi biasakan untuk melakukan pengecekan gross adjustment. Gimana caranya, Pak? Oh iya, kalau mau manual silahkan dijumlahkan, tapi kalau mau menggunakan Excel ditulis ini aja, ABS atau absolute. Jadi mau plus mau minus dia akan dianggap plus. Saya kembalikan minus 5%. Oke. Itu terkait dengan net adjustment dan gross adjustment. Ya, sisanya bisa dibaca sendiri. Saya mau kasih satu tambahan penjelasan ya, terkait dengan beberapa prinsip yang harus diperhatikan ketika menggunakan pendekatan data pasar. Nih ya. Nah, yang paling umum terjadi sebenarnya poin 1 dan poin 2. Saya pernah mencontohkan satu kondisi di mana misalnya saya gitu ya, punya aset satu-satunya rumah tinggal, properti rumah tinggal, tapi saya terpaksa harus menjual rumah saya dengan waktu yang singkatnya karena saya harus menyelamatkan keluarga saya dari operasi gitu ya, dari sakit berat, yang mana sakit berat itu harus segera dilakukan tindakan operasi. Sedangkan si James ini adalah saudagar gitu, atau punya warisan banyak lah. Ini kampungnya Hotman Paris nih, Tapea ya, di Sumatera Utara sana. Mana kampungnya James? Katakanlah punya rumah di Lampung juga dia, cuman ada rumah 10 biji dia. Nah, si James ini cuman kepikiran atau punya pemikiran bahwa aduh rumah gua kebanyakan nih, jual satu deh atau dua, jual santai, pokoknya saya nggak mau kalau nggak laku 1,5 miliar gitu. Padahal kebanyakan rumah di situ dijual dengan harga 1 miliar ya. Nah, sedangkan posisi saya, karena saya sangat butuh dengan waktu yang cepat, di mana diketahui misalnya di situ rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penjualan rumah itu berkisar antara kurang lebih 3-6 bulan. Nah, sedangkan minggu depan keluarga saya itu, salah satu family saya harus segera diambil tindakan. Maka saya harus apa pertanyaannya? Saya kan harus jual rumah sesegera mungkin ya. Bila mana harga pasaran itu 1 miliar, rumah saya seharusnya dijual di atas, di bawah, atau sama dengan 1 miliar. Kalau saya mau laku minggu depan, di bawah. Oke? Di bawah. Kenapa? Kalau saya nggak kasih diskon, bagaimana mungkin gitu loh, ada yang mau beli aset saya dengan waktu yang cepat. Oke? Nah, sedangkan si James ya udah tahu harga rumah 1 miliar itu butuh waktu 3-6 bulan.
Kalau dia nggak mau turun dari 1,5 M, di mana itu di atas rata-rata harga pasar, kira-kira ya, si James ini rumahnya akan laku dalam berapa lama? Pasti di atas 6 bulan. Betul kan? Nah, terhadap data-data atau kasus-kasus seperti itu, tolong diperhatikan betul bahwa jangan digunakan sebagai data. Ya, kenapa? Karena tidak memenuhi syarat dalam prinsip nilai pasar atau memenuhi asumsi dasar dalam nilai pasar. Perhatikan betul itu. Jadi harus dibuang atau tidak digunakan. Misalnya apa? Misalnya begini. Kamu tahu range-nya adalah 1,4, 16, 15 itu ya. Tiba-tiba yang 16 ini misalnya angkanya saya ganti jadi 2 miliar. Gini. Nah, terhadap data-data yang nyeleneh begini ya, jangan dipakai, cari data lain. Kenapa? Ini bisa jadi orang nggak niat jual. Ya, betul lihat, oh itu Pak rumahnya dipasang pelang, iya betul dipasang gitu loh. Tapi dia nggak willing to sell sebenarnya. Dia nggak paham pasar. Dengan ada satu data ini dijual dengan harga 18 juta. Ini juga sama. Ini orang terlalu mau ngejual. Ya, terlalu niat jualan. Dalam kutip terpaksa. Halo, mau ikut gak? Dia punya kasus Cek tenda, forced to sell, cek tenda, mau harus ikut segera gak? menjual. Karena misalnya tadi saya kasih contoh terkait dengan operasi tindakan. Ntar aja lah. Sedangkan yang 2M ini adalah Dikit ini cowok. orang yang sekedar pasang pelang, sekedar Lu di mana? berjualan, sekedar supaya rumahnya ini apa ya, nggak kebanyakan. Udah lah. Ntar gua kesana. Nah, carilah data yang memang sesuai dengan prinsip pasar. Ya. Apa sih Pak prinsip pasar? Nih, baca lagi. Pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual. Ya, terlalu berminat atau apa ibaratnya? Ngotot ya, ngotot jual juga nggak boleh. Terlalu nyantai jualan juga nggak boleh. Oke, jadi ambil yang tengah-tengah, yang moderat, yang bisa diterima oleh pasar. Sederhananya gitu. Atau ada juga kasus 800 juta dibeli. Oh, dibeli ternyata sama saudaranya sendiri. Saya jualan, yang beli adik saya. Terus kalian pakai datanya. Karena adik sendiri yang jual misalnya. Oh, yaudahlah deh. Saya kasih harga saudara 800. Oke deh bang. Saya beli. Ingat, ada kata-kata nih, bebas ikatan atau non-affiliate. Oke, non-affiliate. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita sudahi perkuliahan kali ini. Untuk materinya saya akan sampaikan di grup ya. Saya infonya minggu depan ini ya, apa? Ada kuliah lapangan ya. Jadi kita minggu ini Mas minggu ini ya. Jadi kita mungkin minggu depan ya baru ketemu lagi ya, Mas Yuda. Yang berarti kita di skip berarti ya Mas, atau kalau Mas Arizul ada keperluan atau mungkin saya ngisi nanti ya, kembali ke Mas Arizul nanti.
Untuk kapan? Untuk yang kemarin sudah saya share untuk kan penggantinya di kelas Geolink kan kemarin, berarti besok nih Mas, berarti pasnya besok kalau kelas RB pagi jam berapa tadi itu, jam 8, R RC jam 1, RA jam 8 lagi ya kalau tidak salah ya, untuk Geolink ya, kelas Geolink, karena mata kuliah Geolink kan kuliah lapangan, sehingga di kelasnya kosong, yang hari Jumat boleh ditukar ke yang kelasnya Geolink gitu. Oke. Tapi Mas Rizal kalau tidak salah ada ini ya, ada rapat ya. Iya, besok itu pendekatan biaya ya. Ya. Oke, nanti coba kita obrolin, Mas Yuda. Oke, mungkin untuk yang hari ini kita cukupkan. Seperti biasa, silakan rekan-rekan untuk ketika kan absennya nggak ada nih dan juga udah sore gitu ya. Seperti biasa nanti untuk form absensi silakan buat gitu ya video singkat, tapi jangan kalau ada effort lebih untuk misalnya mau dibuat hal tertentu gitu, jangan seperti wawancara depan kamera gitu ya. Ada yang lebih lagi gitu ya. Nah, silakan dikumpulkan di GCR, nanti waktunya mungkin karena sekarang jam sini mungkin pagi ya, jam 7 ya. Nah, seperti itu. Jadi silahkan malam ini lah gitu ya, kita sambil inget juga gitu, karena kan kebetulan UTS-nya tanggal 1 ya, diundur ya karena tabrakan ada yang kali libur kalau tidak salah, jadi tanggal 1 April. Nah, jadi persiapan juga nih gitu, mengingat kembali gitu ya materi yang sudah diberikan ya, hari ini dan yang sudah lampau, seperti itu. Untuk yang hari ini ya videonya seperti biasa untuk yang materi hari ini seperti itu. Nanti saya cocokkan dengan jam kehadiran yang ada di Zoom. Nah, jadi ketahuan juga siapa yang sering keluar masuk, siapa yang nggak masuk. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat sore, selamat beristirahat dan berbersih diri ya, karena sudah jam 17.45. Terima kasih. Izin live ya semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Recording stopped. Terima kasih Pak.